Saat rasa aman menjadi langka, ketika keselamatan pupus dan sirna, itu menjadi penanda lampu kuning penegakan hukum sebuah bangsa. Jumpa di channel Cepu 007 mengupas tuntas peristiwa kriminal lugas dan mendalam 11-12 dengan kinerja intelijen Inggris bersandi 007 yang diimpor dari Hollywood. Tarik nafas tahan sebentar sebelum Anda menyimak info kejahatan seksual paling brutal di negeri ini. Rudal paksa politikus busuk. Di dunia maya, nama Anthony Norman Lianto menjadi trending topik. Politikus muda berusia 32 tahun ini viral bukan karena prestasi, tapi karena perilakunya yang bejat. Sedemikian keji dan brutal ulah pelaku memicu kemarahan publik. PSI, di mana Anthony pernah menjadi ketua di Jakarta Barat, kena getahnya. PSI diplesetkan menjadi Partai Selangkangan Indonesia. Dalam catatan Sirekap Cepu. Loh, bener ini. Ini sistem rekapitulasi alias sistem dokumentasi milik Cepu 007 sangat valid diakui di kalangan Interpol. Berdasarkan Sirekap Cepu, perilaku Anthony masuk dalam kategori brutal, sadis habis. Bisa disebut ia menyebar perangkap, menggiring korban untuk kemudian dijebak, kemudian diceploskan ke dasar jurang kenistaan. Modus pelaku sangat sistematis, logis, penuh basa-basi. Anthony memasang iklan lowongan buzzer atau prajurit media sosial. Alibinya sangat keren, yaitu menaikkan elektabilitas partai. 4 Desember 2023, korban sebut saja Wastri 28 tahun tertarik dengan lowongan tersebut karena memang memerlukan pekerjaan. Apalagi partai politik tempat Anthony meniti karir di dunia politik, brandingnya dikenal sebagai partai anak muda. Cocok klop, ibaratnya botol ketemu tutup. Sehari kemudian, korban asal Solo itu diminta datang ke kantor DPD PSI Jakarta Barat. Lokasinya di kawasan Green Garden, Kebun Jeruk. Dan lagi-lagi Anthony menggunakan alasan logis, ada kegiatan memasang spanduk dan baliho bersama kader lain. Korban diminta hanya menemani, tapi tetap ditolak. Pelaku menyerah? No way. Ia meminta Wastri membeli makanan di sebuah Indomaret tak jauh dari kantor pelaku. Dan disinilah jebakan dimulai. Begitu Wastri keluar toko, Anthony sudah berada di area parkir mengendarai mobil. Alasannya untuk menjemput korban, membantu korban yang membawa banyak makanan. Tapi apa yang terjadi Sobat 007? Perilaku Anthony menunjukkan kepentingan syahwatnya. Laju mobil mengarah ke rumah Anthony. Disinilah bukti kebrutalan berlaku. Rudal paksa terjadi manakala korban lagi menstruasi. Di tingkat penjahat kelamin kelas berat pun belum pernah ada kejadian brutal seperti ini, yaitu rudal paksa terhadap korban yang tengah datang bulan. 2 hari korban dikurung di dalam rumah pelaku. Ia diancam agar tidak menceritakan apapun yang dialami. Ada pertanyaan menarik. Apakah Anthony beroperasi seorang diri? Saat menjalankan rudal paksa, jelas sendirian. Tapi setelah itu ia melibatkan anak buahnya. Orang inilah yang mengintimidasi. Ia mengancam korban, meminta tanda tangan surat pernyataan bahwa tidak pernah ada pelecehan. Tapi Wastri menolak. Ia bertekad akan mencari keadilan sekalipun langit akan runtuh. Korban dikurung selama 2 hari, kemudian diboyong entah kemana. Ini yang membuat Wastri makin histeris dengan cara kekerasan gagal. Anthony mencari cara lain. Ia berjanji akan memberi nafkah kepada korban asalkan tidak membongkar kasus yang dialami. Kita dengarkan kesaksian korban seperti dikutip beberapa media online. Dia janjiin aku buat jualan, buat modal jualan online, terus HP baru, terus dikasih tiap bulan, sebutin aja angkanya berapa, dia minta nomor rekening. Anthony, nama mentereng, jabatan lumayan, tapi kelakuan tidak lebih dari pecundang kelas jalanan. Ia menghadapi sanksi berat setelah kasus ini dibongkar lewat akun TikTok.
Kali ini Anthony menghadapi ancaman serius, tuduhan kasus 85 perkosaan dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari keterangan korban, kasus ini bukan pelecehan, bukan 289, bukan sekedar seksual nafsu birahi yang ancamannya lebih ringan 9 tahun. Tentu ini perlu pembuktian lebih lanjut pasal apa yang bakal menjerat Anthony. Bukan cuma Anthony, tapi anak buahnya yang ikut mengancam korban wajib dijerat hukuman. Sobat 007, Anda bisa menebak motif Anthony dalam kasus ini? Benar, perlu tindak lanjut pendalaman oleh aparat. Paling tidak, Anthony sekurangnya merancang jebakan. Misal seperti di Kasang Wastri, korbannya di area kejadian tempat perkara atau di lokasi kejadian melihat CCTV yang dipasang secara mencolok. Apa maksudnya? Jelas untuk menakut-nakuti korban agar tidak melapor dengan asumsi bahwa semua kejadian telah direkam. Yang menarik, ada pertanyaan netizen, mengapa begitu lama jeda antara peristiwa dengan pengungkapan kasus? Ya, rudal paksa terjadi 5 Desember 2023 dan menjadi viral hampir 4 bulan kemudian. Kasus ini terbongkar setelah akun TikTok Besti mengungkap testimoni korban pada Selasa 26 Maret 2024. Hari itu juga Anthony mundur dari PSI. Sebenarnya sih, korban resmi melaporkan kasus ini kepada Polda Metro Jaya pada 12 Desember. Tapi ditolak karena masih suasana pemilu. Memviralkan kasus menjadi salah satu opsi. No viral, no justice. Korban pun kembali melaporkan ke Polda Metro Jaya pada 10 Januari 2024. Jadi kita tunggu perkembangan dari markas Polda Metro Jaya untuk mengungkap ulah brutal politisi busuk ini. Pengacara korban, Doni Manurung, menyatakan kliennya mendapat informasi dari internal PSI Jabar. Ada celutukan pelaku ini pemain. Ada beberapa korban lain tapi tidak berani speak up, kata Doni dikutip tribunjakarta.com 20 Maret lalu. Sobat 007, sebatas itu dulu Cepu berbagi kisah perdana. Nantikan episode mendatang. Jangan lupa subscribe, share, dan like. Salam persahabatan. Sekalipun langit akan runtuh, keadilan harus ditegakkan.